Saya ini lahir gagap. Ketika lahir, saya kena step sampai umur 5 atau 6 tahun. Dokter sudah mengatakan bahwa anak ini jangan diharapkan sekolah tinggi-tinggi. Tuhan kasih saya kekurangan itu. Mama saya bilang, kamu punya kekurangan. Jangan fokus kekurangan. Fokus ke kelebihan kamu. Ya, halo teman-teman, selamat datang di The Best Advice, tempat para tokoh bisnis dan politik berbagi cerita pengalaman, terutama nasihat terbaiknya, baik dari buku, dari orang tua, dari guru, dari dosen atau mantan bos, yang itu sangat mempengaruhi karir daripada tokoh tersebut. Juga kita gali bagaimana pilihan sulit yang pernah dihadapi. Nah, kali ini kita akan menggali bagaimana pengalaman seorang tokoh bisnis, terutama di bidang properti yang luar biasa, yaitu Pak Jeffrey Yamin. Halo Pak Jeffrey. Kabar baik, thank you sudah diberi kesempatan. Semoga menginspirasi. Sama-sama. Ya kan pengalaman Pak Jeffrey itu kan luar biasa banyak. Ya. Dari tahun 90-an sudah masuk ke dunia bisnis. Betul, gitu ya. betul. Sampai sekarang, wah, sudah CV-nya panjang. Panjang ya. Oke. Agar teman-teman tidak penasaran gitu, Pak. Siap. Mungkin Pak Jeffrey ceritakan secara singkat aja. Oke. Pengalaman jalan karir lah. Iya, betul. Ya, oke, baik. Pak Pur, teman-teman, thank you ya. Jujur ya, saya ini bukan termasuk orang pintar di sekolah, bukan. Ya, bukan juga orang hebat. Ya, kalau ranking di sekolah dulu zaman ranking itu saya hanya di tengah. Ya, tapi dibilang bego amat juga enggak, gitu ya. Ya, tapi dibilang pintar juga enggak, gitu ya. Saya di tengah. Cuman yang membedakan saya dengan teman-teman yang lain yang menurut saya dan itu saya ingat sampai sekarang adalah saya ini never give up. Ya, saya suka belajar dan never give up. Jadi karir saya itu dimulai dari ketika saya lulus lulus sekolah. Cita-cita mau jadi dokter, tapi aku boleh buat ya. Ketika papi saya meninggal waktu saya umur SMP 13-14 tahun, cita-cita itu harus saya kubur. Udah nggak mungkin deh, gitu ya. Karena buat makan aja kami kesulitan, ya. Jadi nggak jarang dulu saya ingat waktu kecil-kecil tuh saya makan nasi sama garam tuh sering, Pak. Ya, nasi sama garam kok, karena saking nggak ada duitnya, gitu ya. Nah, jadi cita-cita dokter saya kubur, ya. Yang saya pikirkan waktu itu saya mau cepat-cepat dapat kerja. Nah, apa sih yang bisa sekolah tapi cepat kerja? Ya pada zaman itu istilahnya STM. Ya, jadi masuklah saya daftar ke sekolah teknik menengah. Ya, saya daftar kerja sekolah di sana, lulus dalam 3 tahun, langsung saya benar-benar kerja STM masuk ke bank, ya, perbankan. Itu pun karena direferensikan oleh paman saya. Ya, bayangin lulusan STM masuknya ke bank, ngerti apa gitu? Nggak nyambung gitu ya. Jangan sembung, nggak nyambung. Jadi kerjaan saya apa, Pak? Ya boleh dibilang seperti office boy. Saya beli makanan, nganter-nganter dokumen dan sebagainya. Jadi itulah awal karir saya sebagai office boy. Ya, cuman saya dibekali mental yang mau belajar tadi, nggak pernah menyerah. Jadi saya belajar, ya. Setiap kali selesai waktu tugas, ya saya nanya sama teman-teman, bergaul dengan teman-teman perbankan. Gimana sih? Buka rekening gimana sih? Itu apa sih? Giro apa sih? Oh, saya banyak tahu, banyak nanya. Jadi praktis dalam hanya setahun, ya itu saya sudah diangkat jadi staff, bukan office boy lagi, sudah staff. Nah, saya mulai benar-benar mempelajari tentang operasional perbankan. Nah, itu karir awal saya. Ya, terus kemudian naik sampai akhirnya saya pindah ke bank. Puji Tuhan saya mendapat kesempatan untuk beasiswa.
Ya, sayang almarhum banknya sudah almarhum karena waktu tahun 98-99 pas Krismon kerusuhan, kemudian ada likuidasi bank besar-besaran, kalau aku ingat gitu ya. Nah, salah satu bank saya terdampak. Ya, jadi pas setelah saya selesai menjalani masa dinas, ikatan dinas hanya waktu baru berapa bulan, tapi perusahaannya banknya dilikuidasi. Bank apa? Bank Sentral Dagang. Bank Sentral Dagang. Ya. Nah, jadi atas dasar itu, modal itulah saya melanjutkan karir saya ke dunia retail. Karena saya udah nggak mau masuk ke dunia perbankan lagi. Jadi ya, karir Pak Jeffrey ini menarik ya. Lulusan STM. Yes. Harusnya kan ke mesin. Teknik, betul. Ini ngaco. Masuk ke perbankan. Perbankan. Itu pun dari office boy gitu Bos, yes, betul. Terus baru dianggap jadi staff. Betul. Menarik ya. Ya, dari situ saya langsung lanjut, udah nggak mau lagi di perbankan, saya masuk ke dunia retail. Nah, jadi lompat lagi. Nah, dunia retail ini bukan karena kebetulan salah satu nasabah ya yang ngajak saya ikut. Ayo, katanya, ayo bantu. Sudah ikutlah. Ya, jadi masuklah saya ke dunia retail. Nah, di dunia retail ini saya cukup lama. Ya, 14 tahun kurang lebih saya di dunia retail sampai posisi terakhir saya general manager. Gitu. Ya. Nah, dari retail saya sebenarnya tertarik dengan properti sudah lama. Ya, karena saya suka menata ruangan gitu ya. Jadi saya mencari peluang untuk masuk ke dunia properti. Jadi ketika saya masuk ke dunia properti, yang pertama kali adalah properti masa depan. Kamu tahu properti masa depan? Tahu ya? Jual makam. Betul. Ya, jual pemakaman. Itu bisnis properti pertama saya pada saat itu. Ya. Nah, kemudian setelah saya jalan kurang lebih 2 tahun di sana, baru saya benar-benar dapat kesempatan di properti yang pada umumnya. Ya, hingga saat ini. Saat ini jadi saya sudah di properti di beberapa posisi strategis, mulai dari managing director sampai sales marketing dan business development director. Gitu. Nah, itu kira-kira singkatlah Pak Pu. Dan sekarang membangun era hope. Yes, bersama dengan kawan baik saya, sahabat, saya mencoba, ini ceritanya untuk hari tua. Ya, masa pensiun. Karena sadar tidak selamanya umur muda gitu ya. Jadi selagi ada kesempatan, kami sama-sama coba merintis untuk suatu perusahaan era hope yang bergerak di bidang training, kemudian konsultan, kemudian sales marketing dan agency. Nah, itu perjalanannya. Ya. Mana yang lebih enak antara bekerja sebagai in-house marketing di sebuah perusahaan pengembang properti dengan property agency seperti ini? Oke, ini dua hal yang sama-sama sales marketing sebenarnya. Cuman kalau menurut saya perlu keterampilan, skill, dan psikologi yang berbeda. Ya, oke. Kalau untuk in-house itu kita hanya fokus pada satu project. Walaupun untuk saya sebagai director kadang-kadang memegang beberapa project, ya. Tapi kalau yang saya bicarakan adalah sales marketingnya, itu mereka biasanya fokus hanya ke satu project, ya. Nah, kemudian dari sisi peluang, tentu kalau di agent lebih terbuka peluangnya karena bisa pegang beberapa project, gitu ya. Nah, psikologi tadi dari yang saya katakan, kelemahannya manusia sometimes ketika diberikan banyak peluang, ya kan, malah keder sendiri. Betul ya, Pak Pur ya? Hasilnya pusing sendiri, malah kadang-kadang nggak jualan. Ya gitu. Nah, jadi kalau ditanya enak mana, sebenarnya semuanya enak, Pak. Gitu ya. Tergantung kita nih pilihan. Kalau yang paling benar adalah gini, ketika kita buka satu kesempatan kepada sales marketing untuk bergabung di dalam agent yang bisa menjual banyak produk, dia tetap harus fokus, Pak. Ya, punya banyak produk itu sebenarnya meng-create opportunity lebih untuk menciptakan penjualan, ya. Tapi syaratnya tetap fokus. Fokus kepada siapa? Fokus kepada customer. Nah, kenapa yang di in-house rata-rata bisa berhasil? Karena dia fokus, Pak. Mau jualan yang lain nggak boleh, diomelin, dapat SP, gitu ya. Gitu. Nah, akhirnya dia mati-matian, ya. Begitu ada keberatan dia bisa
ketemukan cara untuk membantu menjelaskan. Nah, tapi kalau agent biasanya begitu ada keberatan, dia gampang mengalihkan ke proyek lain karena dia merasa punya banyak proyek. Nah, itu karena tidak fokus kepada konsumen, gitu loh. Ya, itu menurut saya perbedaan. Jadi kalau ditanya mana yang ini, buat saya dua-duanya sama-sama ada tantangan dan sama-sama menyenangkan. Gitu loh. Kira-kira begitu, Pak. Era Hub ini kan mulai dari tahun lalu ya, Pak? Yes, betul. Pertanyaan kemudian, kenapa Pak Jeffrey yang punya pengalaman luar biasa baru mulai tahun lalu gitu untuk mendirikan property agent sendiri? Ya, oke. Tidak sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya, oke. Gini, sebelumnya saya tuh sebenarnya sudah dari sejak 2011 saya sudah mulai menjalankan usaha sebagai trainer. Bukan motivator ya. Saya tidak mau mengatakan diri saya seorang motivator, karena saya percaya tidak ada satu orang pun yang bisa memotivasi dirinya selain diri dia sendiri, gitu ya. Jadi saya trainer, ibaratnya dari yang nggak tahu jadi tahu, dari yang nggak bisa jadi bisa. Jadi sejak 2011 itu sebenarnya saya mulai ya mencoba untuk menggeluti usaha itu kok sebagai konsultan dan training. Shifu itu ya? Ya betul, gitu loh ya. Itu punya Pak Jeff? Yes, itu punya saya, tapi khusus untuk divisi pendidikan, ya, training ya, Shifu Marketing Property. Ya, nah itu saya udah mulai gelutin sejak 2011. Saya mulai berbagi pengalaman dan ternyata saya suka. Saya ada passion di sana ternyata, ya gitu loh. Nah itu saya tekunin sampai sekarang. Nah nggak kepikir untuk membuka usaha seperti ini, agent properti, karena saya masih aktif bekerja. Nah, mulai terpikirnya itu ketika dirasakan ada beberapa teman ya dari developer bilang gini, udah Pak Jeffrey kan yang ngajarin, udah sekalian aja saya percayakan timnya gitu. Nah itu baru saya semacam dikasih trigger gitu ya, bisa juga nih, ya kan, ada peluang nih gitu. Nah terutama waktu pandemi kemarin, nah itu membuat saya benar-benar ketika pandemi banyak sales properti ya, saya yakin termasuk sales team saya itu mereka kelimpungan, yang jago jualan ya tiba-tiba merasa kesulitan karena udah nggak bisa lagi deketin orang. Nah, sales kan deketin orang ya Pak. Ketika pandemi kita dibatasi untuk mendekati orang. Nah itu pusing, sakit kepala mereka, gitu ya. Mereka berkeluh kesah. Padahal sebelumnya mereka orang-orang yang jago jualan semua. Ya, lalu saya mulai pelajari. Kita sudah pakai digital segala macam. Ya, santer lah. Digital kan mulai happening bener-bener itu di properti sangat terasa pada saat pandemi. Bener-bener langsung booming gitu ya. Nah, saya mulai lihat kita udah iklan digital kok, tapi kenapa nggak bisa jualan? Nah, di situ saya mulai pelajari. Saya minta sama tim sales saya itu, coba kasih saya data kamu udah chat dengan konsumen seperti apa. Nah, dia berikan saya data banyak yang udah chat panjang. Nah, dari situ saya bisa tarik ke satu kesimpulan bahwa tim saya ini ya mereka kesulitan. Ibaratnya saya ini dulu jago mancing di sungai atau di danau. Nah, tapi begitu masuk digital, samudra luas, mereka kelegapan. Jadi nggak bisa mancing di laut. Betul, karena apa? Skillnya beda. Minimal kalau dulu mereka naik sampan aja udah oke. Tapi kalau di laut, samudra luas, kan mereka harus diajarin cara naik perahu, Pak. Gitu ya. Nah, jadi saya di situ sadar bahwa ternyata approach kepada konsumen di dunia digital berbeda dengan konvensional. Nah, lahirlah saya bikin training modul namanya How to Approach Customer in Digital, gitu loh. Nah, itu saya berikan training kepada mereka dan puji Tuhan hanya kurang lebih 6 bulan sampai setahun mereka mulai percaya diri dan mulai penjualan naik lagi berkat training itu. Nah, di situ saya menambah percaya diri saya bahwa inilah yang seharusnya dibutuhkan oleh para pemimpin. Ya, sometimes saya ngelihat ada beberapa leader ya, mana kamu nggak ada target, nggak bisa capai, kamu bagaimana sih? Ini kita udah support. Nah, tapi mereka lupa sometimes bahwa timnya ini juga lagi kebingungan loh. Ya kan, bisanya cuma dikejar, tapi mereka nggak sadar bahwa timnya ini perlu vitamin baru, perlu cara baru, perlu di-upgrade. Ya, mereka juga struggle, perlu dibantu. Nah, itu yang membuat saya jadinya, nah itu pesan dari
mentor saya dulu. Ya, jadi katanya kalau jadi leader itu jangan selalu di atas, you lihat ke bawah juga, gitu. Makanya kalau orang yang belum pernah jadi di bawah langsung jadi leader, itu nggak dapat, Pak. Value atau wisdom itu dia nggak dapat. Tapi kalau dia pernah merangkak dari bawah, ya semoga dia nggak sombong ya, Pak ya. Kalau dia nggak lupa diri, itu dia pasti ingat, Pak, bahwa dia juga dulu berjuang. Maka dia akan lebih punya empati. Nah, ini yang saya coba berikan kepada tim saya. Jadi modul itu saya bagikan, saya berikan training mereka. Dan ya, puji Tuhan ya, bisa membantu mereka. Bahkan saya buka kelas itu cukup banyak minat. Jadi antara Shifu dengan Era Hope ini saling kolaborasi ya, sinergi lah, betul. Jadi kalau Era ini lebih ke sales agency, sales marketingnya, sales force lah, gitu ya. Kalau Shifu itu lebih ke pendidikan, trainingnya lah, kira-kira gitu. Kenapa dinamakan Hope? Gitu? Hope, wah, itu pertanyaan bagus, Pak. Harapan, ya. Hope itu begini. Kembali ya, oke, dalam bahasa Inggris artinya hope. Hope itu artinya harapan dalam bahasa Inggris, gitu ya. Saya dan partner saya, ya pemegang saham terbesar lah ya. Partner saya kebetulan seorang eksekutif di developer juga, gitu, Pak ya. Mungkin nanti one day bisa dapat giliran. Kebetulan beliau berharap ya, ketika nanti kami masukin masa pensiun, ya tidak diam saja, ya tidak jadi cepat pikun, gitu, tetap produktif, tapi tidak ada ikatan, gitu ya, dan segala macam gitu. Nah, sehingga kebetulan beliau punya ide, yuk dan kita bukalah satu usaha di mana semoga Hope itu bisa menjadi namanya harapan ya. Jadi bisa mewujudkan harapan semua orang yang terlibat. Harapan kami berdua selaku pendiri dan founder adalah agar Hope ini berkembang dapat memenuhi harapan atau impian semua orang yang terlibat. Dia menjadi subur bisnis yang dapat diandalkan. Tentu harapan bagi karyawan yang bekerja adalah ini menjadi tulang punggung, ya. Atau bagi tim marketing kami ketika dia bergabung berharap bisa jualan untuk menafkahi keluarganya. Ya. Itu harapan. Bagi yang menitipkan propertinya kepada kami berharap secepatnya terjual, kan gitu Pak ya. Nah, bagi yang mencari properti berharap mendapatkan yang terbaik. Jadi Hope itu benar-benar menurut saya bagus ya. Kami ambil dari tiga dari itu ya, antara faith, love, and kasih, harapan, dan satu lagi saya lupa ya. Itu saya ambil yang hope-nya, bahwa berharap itu sesuatu yang baik. Bayangkan kalau memikirkan menemukan nama itu lama? Enggak lama ya. Karena kebetulan saya nggak tahu ya, semacam dapat hidayah kali ya, cepet banget pokoknya saya cari brand apa, Hope lah kita udah. Nah, Hope juga sebenarnya singkatan Pak ya, dari Home of Property Entrepreneur. Itu akronimnya lah gitu ya. Jadi disingkat Hope yang artinya harapan. Pak Jeffrey, tadi pengalaman kan sudah luar biasa. Ya. Nah, Pak Jeffrey merasa puncak karir Bapak itu saat di mana? Ya. Puncak karir ya. Puncak karir saya itu menurut saya ya saat ini. Ya, dimana saya ingat ya, si Jack Ma tuh pernah ngomong, kalau umur 20-an ya itu bekerjalah kepada orang-orang yang bos-bos yang nggak pelit ilmu, kerjalah semuanya ya. Tapi ketika 30-an katanya mulailah pilih profesimu, bidang mana yang kamu mau geluti. Umur 40-an jadilah profesional di bidang itu, gitu ya. Dan ketika masuk 50-an berbagilah, gitu ya, sampai nanti 60-an pensiunlah dengan bahagia, kan gitu. Dan itu menurut saya sesuatu yang baik. Inilah saatnya saya mulai memberi kesempatan kepada yang lebih muda. Jadi manajer saya juga muda, bahkan seumur anak saya, gitu ya. Kemudian saya dengan senang memberikan ilmu ya, apa yang saya tahu kepada mereka, karena saya percaya mereka ini nanti ini yang menjalankan ya, yang menjalankan usaha-usaha perekonomian Indonesia itu mereka ini.
Nah, jadi kalau ditanya puncaknya menurut saya sekarang nih. Sekarang ini, karena ini punya sendiri. Betul, punya sendiri gitu. Dan saya Dan ini merupakan hope. betul, harapan agar berkembang lah. Ya tidak tertutup kemungkinan sih kalau nanti ada peluang lain di luar sana, ayo kita sama-sama pikirkan Pak. Kita sama-sama garap lah. Masih tergoda ya. Berarti the best advice Pak Jeffrey Yamin salah satunya dari Jack Ma. Salah satunya, salah satu ya. Ada lagi? Ada. Mungkin. Jadi gini, ketika ini saya jadi cerita flashback sedikit Pak. Ya. Ya, ketika saya kecil ya, saya ini lahir gagap. Ya, jadi kalau orang-orang di luar sana artis sengaja gagap karena dibayar gitu ya. Kalau saya gagap beneran Pak. Ya, jadi ketika lahir saya kena step sampai umur 5 atau 6 tahun. Dokter sudah mengatakan kepada saya, kepada orang tua saya, bukan saya, saya masih kecil ya, bahwa anak ini jangan diharapkan sekolah tinggi-tinggi. Yang penting bisa baca nulis. Kalau sampai umur 6 tahun dia masih kena step, udah jangan diharapin. Penting bisa baca nulis saja udah bagus gitu ya. Nah, jadi dari mulai lahir sampai umur 5 tahun itu saya kena step terus Pak. Seminggu bisa 3-4 kali. Terus non-stop. Puji Tuhannya, umur 6 tahun saya udah nggak kena. Ya. Tapi tanpa disadari beberapa saraf di kepala saya udah terganggu, yaitu saraf di saraf. Jadi saya mau ngomong, boro-boro bisa seperti ini nih Pak. Ya, mau ngomong, udah ada di kepala, udah ada di ujung bibir, tapi nggak keluar. Itu setengah mati. Jadi beberapa kali saya pulang sekolah itu nangis gitu. Pulang sekolah nangis. Ya, saya males lah gitu. Jadi saya nggak banyak teman, nggak banyak ngomong gitu. Karena guru nanya, siapa presiden ini gitu ya, atau ibu kota ini, saya angkat tangan Pak, karena saya tahu. Begitu disebut Jeffrey gitu ya, saya jawab. Nah, guru kira saya lupa, ya oper ke teman. Wah, itu bikin saya kesel Pak. Bikin saya kesel. Jadi tiap pulang nangis. Akhirnya mama saya setiap kali saya naik kelas itu ke dokter untuk bikin surat pernyataan dari dokter kepada guru baru bahwa tolong anak ini dikasih kesempatan, dan itu bertahun-tahun Pak. Jadi kalau guru-guru saya nonton ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, Tuhan kasih saya kekurangan itu. Mama saya bilang, kamu punya kekurangan, jangan fokus kekurangan, fokus ke kelebihan kamu. Wah, itu memang ngomongnya sebentar sih Pak, tapi nancep tuh, nancep di saya, gitu. Ya, dan itu yang membuat saya bersemangat. Jadi saya seperti dapat saya berpikir ini sebuah anugerah sebenarnya. Tuhan kasih saya kekurangan itu, tapi Tuhan kasih saya mental yang kuat untuk nggak mudah menyerah tadi, untuk mau belajar gitu ya. Nah, itu yang membuat saya akhirnya pelan-pelan Pak. Kebetulan saya bergaul, masuk dalam komunitas, masuk aktif di gereja dan sebagainya, dan lingkungan positif Pak. Ya, jadi lingkungan positif itu yang membentuk saya menjadi positif. Ya, saya nggak dikucilkan. Lu kelamaan ngomong sama lu gitu, nggak dikucilkan Pak. Nah, itu yang membuat mereka kadang-kadang bahkan bersabar nunggu saya ngomong, dan itu membuat saya berlatih. Dan itu sampai kapan gitu? Sampai saya remaja. Sampai saya remaja. Ya. Jadi SMP, SMA itu masih ya? Iya, masih Pak. Saya makanya nggak banyak gaul Pak. Jadi kalau Bapak tanya, ada best friend? Nggak ada Pak saya. Sedih. Saya nggak punya best friend. Satu-satunya best friend sekarang adalah istri saya. Lalu Mama Pak Jeffrey mengatakan the best advice tadi saat apa? Ketika saya SD itu tadi Pak. Ketika saya mulai sering nangis, kok saya susah ngomong, saya bilang begitu. Itu mama saya bilang begitu. Jadi mama saya bilang, kan kami hidup dalam keprihatinan pada saat itu ya. Dan saya bilang tadi, makan kadang nasi sama garam tuh kami bertiga, kakak adik itu udah biasa Pak. Gitu ya. Jadi mama saya suka ngomongnya begitu, dia bilang, jangan fokus kepada kekuranganmu, fokus pada kelebihan. Nanti kelemahanmu akan lama-lama tertutup gitu. Ya, memang pada saat itu saya nggak ngerti lah. Ya, tapi seiring waktu usia saya mengerti maksudnya. Dan mama saya juga mengatakan gini, memang kita orang
susah. Artinya orang susah itu saya diajarkan sama mama saya untuk tidak menyerah, tidak minta-minta. Tapi kalau ada orang yang membantu dengan tulus, kita terima dengan senang hati dan ingat bantuan itu. Nah, itu yang saya simpan. Ya, artinya banyak orang yang di sekitar kami ketika kami dalam kesulitan, adik-adik saya itu banyak orang yang membantu. Dan itu saya ingat. Dan memang, jadi saya punya prinsip, Pak. Nah, mama saya mengajarkan prinsip itu. Jadi kalau sebagian orang yang nggak kenal saya bilangnya saya sombong. Sebenarnya bukan sombong. Saya hanya memegang prinsip yang saya dapat dari mama saya. Jadi tidak mudah sih, Pak. Tidak mudah ya untuk berjuang dari keadaan yang paling bawah itu untuk naik merangkak gitu ya, pelan-pelan ya. Itu yang membuat saya jadi punya moto, Pak. Moto. Saya ada moto. Apa nih? Moto saya tuh yang saya ini benar-benar berdasarkan pengalaman saya. Saya singkat BUSA. BUSA. Ya. Seperti spons, Pak. BUSA itu kan kayak spons ya, Pak. Yeah. Bapak ambil spons, Bapak taruh ke dalam air, kemudian Bapak angkat dan Bapak peras dia sedemikian rupa, airnya berlimpah-limpah kepada yang lain atau wadah baru. Tapi begitu Bapak lepas, dia normal lagi, Pak. Dia normal lagi. Artinya apa? Saya selalu mengatakan pada diri saya, ya atas apa yang dari mama saya sampaikan itu, peraslah kamu, ya fokus kepada kelebihanmu, peras dirimu sedemikian rupa, tapi jangan sampai membuat kamu jatuh terpuruk. Seperti busa lah, diperas, tapi sudah memberikan hasil yang berlimpah. Ketika dilepas, kamu utuh lagi, tanpa terluka, tanpa sakit, tanpa buka kekurangan, tapi hasilnya udah berlimpah. Ya, nah busa itu saya jadikan singkatan, karena saya suka tuh singkatan ini ya. Jadi B-nya itu belajar. Ya itu tadi, saya nggak akan bisa begini kalau saya nggak punya mental belajar, Pak. Kalau saya nggak suka belajar. Ya. Jadi belajar apapun saya pelajari, ya termasuk belajar dari kesalahan saya. Ya, terus kemudian US-nya itu usaha. Ya, usaha. Jadi saya melakukan yang terbaik yang saya bisa. Di tengah kekurangan saya melakukan yang terbaik. Apa yang saya pelajari, saya praktekkan, saya usahakan, saya improve. Nah, yang ketiga ini yang iman yang diberikan mama saya, itu doa. Jadi Musa itu belajar, usaha, dan doa. Kedua ini ketika kamu belajar, ketika kamu usaha, sampai kamu manusia, kita jatuh loh, Pak. Ya, bisa nggak kuat juga. Ya, bisa lemah juga, bisa gagal juga. Hanya doa, ada kekuatan yang luar biasa ya yang di universe ini yang membuat kita mampu mengatasi segala masalah. Jadi seolah-olah sepertinya kita berserah, namun kekuatan doa ini yang membuat kita mampu ya untuk menjalankan semua yang kita rasa sulit. Gitu. Nah, menarik sekali. Jadi pelajaran hidup Pak Jeffrey ini luar biasa ya. Bahkan dari lahir. Yes, dari lahir. Kemudian mulai menginjak remaja, mau kuliah juga ada ujian lagi. Betul. Mau pengen jadi dokter, nggak jadi karena ada ujian lagi. Yes, ya. Betul. Awal-awal seperti layaknya manusia, Pak. Ketika saya ngalamin itu, saya bertanya, kenapa saya? Kenapa nggak dia? Kenapa nggak mereka? Kenapa saya? Waktu bapak saya meninggal, saya nanya, kenapa bapak saya? Kenapa nggak papa dia? Itu saya nanya, Pak. Waktu saya nggak bisa jadi dokter, saya tanya lagi, kenapa saya yang nggak bisa jadi dokter? Kenapa nggak mereka? Waktu saya gagap, saya lebih bertanya lagi, kok saya yang gagap? Ya kan? Nah itu tadi. Awalnya saya nggak bisa terima, Pak. Ada marah, kesal, malu, ya, jengkel, gitu. Itu campur, Pak. Itu di Jeffrey muda lah, ya, itu campur aduk, Pak. Tapi tadi seperti saya katakan, kayaknya Tuhan dia betul-betul memelihara kita setiap umatnya, Pak. Dikasih kekurangan, tapi dikasih kelebihan. Nah, kelebihan saya menurut saya adalah itu tadi.
saya amat sangat bersyukur Tuhan memberikan saya mental optimis, nggak mudah menyerah, mau belajar gitu ya. Dan saya suka melihat dari perspektif positif ya, hal-hal yang betul semacam doktrin dari mama ya, bahwa ya itu yang harus dihadapi gitu. Nah jadi atas dasar itu membuat tertanam ya di alam bawah sadar saya bahwa saya bisa, ya kan, ini hanya tantangan gitu, ya kan. Jadi saya mengatakan pada diri saya sendiri bahwa saya pasti bisa, saya nggak mau terus-terusan begini. Tapi gagap apalagi dari kecil gitu ya, dari lahir itu kan susah diobatin ya. Oh, tapi sekarang ya pada akhirnya sudah bisa normal gitu. Gimana? Nah, itu mulai kapan? Gitu? Itu tadi Pak, saya mulai berasa bisa ngomong agak baik itu ketika sudah mulai masuk sudah hampir lulus STM lah, sudah hampir lulus memasuki dunia kerja. Karena apa? Mulai dari kecil, dari remaja lah ya, saya kan aktif di gereja tadi. Jadi saya banyak bergaul dengan lingkungan positif, dan itu lingkungan positif membantu kita, gitu ya, membantu kita menjadi positif, gitu ya. Saya diberi kesempatan untuk ngomong, bicara segala tanpa dihakimi, dan perasaan tanpa dihakimi itu, ya, perasaan bahagia betul itu membuat saya menjadi punya percaya diri, Pak. Jadi akhirnya saya pelan-pelan ngomong. Memang nggak bisa seperti ini, Pak. Dan tadi saya katakan, ingat betul pesan mama saya, fokuslah kepada kelebihanmu. Gitu ya. Jadi saya nggak mau fokus kepada omongan saya yang gagap. Saya mau fokus apa yang saya mau omongin. Karena saya tahu apa yang saya omongin pasti baik, gitu loh. Ya kan, itu yang saya asumsikan di benak saya, itulah kelebihan saya. Kelebihan saya. Jadi saya mau ngomong pasti baik. Jadi saya mau fokus. Tapi bedanya nggak bisa selancar ini, Pak. Pelan-pelan. Saya ngomongnya pelan-pelan. Begini, Pak Pur. Terus saya mikir lagi, saya mau bicara, begitu Pak. Tapi lama-lama itu tadi ya, karena kalau kita punya pikiran positif, punya mental positif, universe mendukung Pak. Ya, kalau saya bilang itu seperti anugerah Tuhan ya, Tuhan memberikan kita anugerah. Ya, bagi sebagian orang beriman mengatakan itu mukjizat atau apalah. Nah, pelan-pelan kok saya bisa. Akhirnya kok saya jadi nggak gagap. Tapi kalau Bapak perhatikan, sampai ketika saya mau ngomong cepat, itu masih terselip Pak. Masih terselip. Ya, tapi udah nggak kelihatan seperti orang gagap. Nah itu perjuangan Pak. Sudah nggak bertahun-tahun. Gitu. Sudah gagap ya Pak? Enggak. Alhamdulillah, puji Tuhan. Sudah jadi trainer, guru. Jadi udah lebih orang normal. Ya itulah, atas dasar itulah saya pakai apa yang saya bisa untuk berbagi ilmu, bagi pengetahuan kepada dan menunjukkan. Ya. Nah, setelah setelah mengarungi dunia kerja, pernah nggak Bapak merasa, wah, ada sesuatu hasil yang sangat luar biasa membanggakan? Misalnya bisa menjual properti dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. Hasilnya luar biasa misalnya. Ya, kalau menjual properti dalam waktu singkat, saya rasa banyak yang lebih hebat dari saya Pak. Ya, toko-toko properti di luar sana luar biasa banyak. Ya, tapi yang mau saya katakan begini, bahwa dengan segala keterbelakangan saya, dengan segala keterbatasan saya, ya, saya bisa mencapai titik ini. Menurut saya itu adalah suatu keberhasilan, kesuksesan, gitu ya. Karena menurut saya sukses itu bukan diukur dari materi, berapa banyak orang yang mengikuti kamu, berapa banyak harta yang kamu punya, berapa tinggi jabatan yang kamu punya. Tapi menurut saya pribadi adalah sukses itu, apakah kamu sudah mencapai apa yang kamu impikan. Kalau dibandingkan dengan saya yang dulu, udah jauh Pak. Ya pasti jauh Pak. Ya, saya yang dulu makan nasi sama garam, sekarang mau makan apa pun bisa. Jadi Pak ya, saya yang dulu sekolahnya hanya bisa sampai STM, sekarang saya bisa punya sekolah. Ya, saya yang dulu hanya office boy, sekarang puji Tuhan. Ya, di CV saya, yes betul. Di CV saya masih bisa tertera direktur, gitu Pak. Ya, saya yang dulu gagap, nggak punya teman, ya kan, nggak bisa ngomong, puji Tuhan punya istri yang cantik, gitu ya.
ya mau sama saya apa adanya gitu ya. Nah, menurut saya itu adalah accomplishment yang betul-betul saya rasakan gitu ya, dan itu menurut saya adalah ukuran kesuksesan saya. Ada satu yang menarik dari Pak Jeffrey juga adalah hobinya. Hobi memang Pak Jeffrey hobi melukis dan musik ya. Musik, betul Pak, betul. Nah itu tadi ya, tadi saya katakan ya. Sekali lagi, mama saya bilang fokuslah pada kelebihan. Jadi ketika saya nggak banyak bicara, nggak banyak diam, saya menyibukkan diri dengan hobi-hobi saya, yaitu gambar-gambar, melukis, gitu ya. Sejak kecil berarti? Sejak kecil Pak, itu sejak kecil saya. Ya, jadi kalau lomba-lomba mewarnai, lomba itu saya pasti juara Pak. Ya, jadi saya fokus ke sana. Ya, terus kemudian musik ini juga saya mungkin turun darah dari papa saya, karena papa saya juga bisa musik. Ya, cuman papa saya itu maunya saya itu jadi, karena punya pengalaman saya dibilang nggak usah sekolah tinggi-tinggi, itu papa saya punya concern. Dia mau jadikan saya seperti profesional di bidang musik yang menurut beliau tidak perlu kerja capek-capek, ya ngajar saja atau bikin sekolah musik saja udah bisa hidup gitu ya. Tapi sayangnya saya berbeda. Saya hanya mengatakan kepada papa saya bahwa saya itu hanya menjadikan hobi, bukan profesi, bukan mata pencarian, bukan profesional. Jadi musik hanya mau saya jadikan hobi, sehingga saya belajarnya sampai harus dikecut-kecut sih Pak, harus diketok-ketok sama bapak saya waktu itu belajar musik. Tapi saya punya talent, saya punya bakat di sana dan saya senang. Ya kan? Jadi kalau ditanya sekarang nyesel nggak ikutin saran papa? Kalau boleh saya jujur Pak ya, di video ini saya ngaku nyesel. Jadi kalau papa saya masih hidup, mungkin saya akan bilang, I'm sorry, dulu saya nggak dengerin kamu. Tapi pilihan udah saya buat, move on dong, ya kan? Move on, gitu loh. Jadi musik dan melukis atau menggambar itu memang hobi saya. Boleh dibilang salah satu bakat, salah satu kelebihan saya. Iya. Orang lain nggak bisa ya. Orang lain itu bisa. Pada akhirnya Pak Jeffrey serius di properti gitu ya. Betul. Kan pilihannya banyak di retail, kemudian di industri yang lain. Tapi kemudian kenapa akhir-akhir ini selalu di properti? Oke. Menurut saya nggak tahu ya, karena sebenarnya panggilan saya itu sudah ada, cuma sayangnya saya tidak seriuskan pada saat itu. Saya senang tuh dengan tadi saya bilang tata ruang, ya, menata ruangan itu saya senang dari dulu. Cuma waktu dulu Jeffrey muda nggak ngerti lah bahwa itu properti. Pokoknya saya senang layout, ya layout. Jadi ketika saya ketemu dengan dunia properti, kok saya seperti menemukan soulmate gitu. Nah ini nih bisnis yang saya mau tekuni nih, gitu loh. Saya suka gitu ya, menata ruang. Apalagi Pak, buat saya properti itu bukan sekedar rumah, bukan house gitu loh. Saya membayangkan bahwa orang-orang di luar sana ketika dia mencari house itu sebenarnya tidak murni mencari house, dia mencari home sebenarnya. Nah jadi saya membayangkan kalau ketika keluarga muda terbentuk, ya seorang nanti calon presiden, calon orang besar itu dimulai dari keluarga kecil Pak, yang mulai membentuk keluarga baru. Nah, di mana orang anak ini, calon pemimpin besar ini, orang besar ini dibentuk dari keluarga kecilnya itu di sebuah rumah. Nah, rumah ini harus jadi home. Nah, saya kalau bisa memprovide mereka suatu rumah yang bisa membuat mereka menjadi home, nah itu kan ada kebanggaan. Artinya saya sudah mulai mencetak ya para pemimpin masa depan, orang-orang hebat itu lewat ketika orang tuanya pertama kali menginjakkan rumah itu. Mungkin dianya masih di dalam kandungan gitu Pak ya. Nah, itulah kenapa saya kasih nama perusahaan kami ini harapannya seperti itu. Memenuhi harapan setiap orang yang ingin punya rumah.
Dan properti Bapak tahu lah, salah satu kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok. Semua orang pasti punya. Apalagi gap properti di tanah air kita masih cukup tinggi. Samping komisinya gede. Coba di samping bisnisnya luar biasa ya. Betul, itu betul Pak, itu nggak bisa dipungkiri. Bisa aja Pak Pun. Ya betul, itu kira-kira begitulah Pak. Ya, peluangnya masih banyak ya, bisnis properti ini. Nah, kalau Pak Jeffrey saya tanya pilihan sulit atau hard choice dalam hidup yang sangat dilematis selama ini itu apa kira-kira? Ya, ketika saya memutuskan dulu, pernah saya mencoba usaha lah. Jadi sebelum properti ini saya pernah coba usaha sendiri. Ketika masih enak di retail, itu saya pernah mencoba buka usaha. Karena retail saya kebanyakan retail garment Pak ya, retail fashion gitu, retail garment. Jadi saya pernah mencoba dalam tanda petik usaha retail lah, toko baju, garment gitu ya. Itu ketika saya masih bekerja sebagai karyawan, memutuskan untuk berhenti apa tidak, itu sulit Pak. Istri saya pada saat itu nggak kerja, murni hanya saya. Jadi income hanya dari saya. Tapi saya sadar ketika saya memulai memerintis itu Jeffrey muda Pak. Betul Pak, saya masih muda. Itu belum 30. Saya belum 30, baru 20 something, 25 lebih lah ya. Itu saya mencoba untuk memutuskan berhenti. Ya, karena dasarnya saya orang yang berani ambil risiko. Ya, mau belajar, nggak mudah menyerah, optimis. Ya, bagi sebagian orang, terutama istri saya, dikatakan optimis karena bisa kebablasan kalau terlalu optimis gitu ya. Jadi saya sempat dilema memutuskan apakah saya harus jadi karyawan, berhenti, resign, ngajuin resign. Itu surat resign saya pegang-pegang Pak. Kasih nggak? Waduh, itu buat saya berat. Ya, buat saya berat. Walaupun pada akhirnya saya berikan Pak. Saya resign. Setelah berapa hari dibikin? Setelah beberapa minggu. Setelah beberapa minggu dipertimbangkan, bolak-balik. Ya, kalau istri saya ditanya, dia pasti jawabnya, dia kan maunya yang secure ya. Tapi dia tidak menolak, dia mendukung saya. Ya, cukup bijaksana sih. Jadi, tapi dia serahkan ke saya. Justru karena diserahkan ke saya itu, jadi saya bingung sendiri memutusin. Ya, akhirnya saya ajukan resign. Ya, mengajukan resign, saya rintis lah usaha kecil ini. 5 tahun Pak, kurang lebih saya jalanin usaha kecil itu, retail di garment. Ya, harus kembali saya tutup. 5 tahun itu memang kurang berkembang ya? Berkembang. Cuma karena Jeffrey muda, ya, nggak ada pengalaman usaha, nggak ada yang ngajarin saya Pak. Gitu kan, saya besar sendiri, nggak ada apa-apa gitu ya. Nggak ada yang bisa ini. Saya hanya belajar dari teman-teman, dari orang-orang itu. Jadi banyaklah kesalahan masa lalu saya ketika saya masih bodoh gitu ya. Itu yang saya terapkan di usaha saya itu. Ya. Jadi usaha itu bagian dari proses belajar. Betul. Ya itu saya katakan 5 tahun itu saya sekolahnya bukan lagi S2, itu S-Thailand Pak udah. Mahal banget itu Pak. Utang saya sendiri tinggal pada saat itu. Jeffrey muda loh Pak, belum 30 pada saat itu. Jadi ketika saya memulai, mungkin ketika saya tutup, saya baru 30 awal. Karena kan hanya 5 tahun ya. Ketika saya mulai belum 30, saya 30 awal. Itu saya udah punya utang selilit pinggang. Gitu loh Pak. Nah itu pembelajaran lah. Pelajaran yang berharga dalam hidup saya bahwa tapi saya nggak menyesal Pak. Kalau Bapak tanya menyesal nggak? Enggak. Itulah saya juga kadang-kadang bingung sama diri saya sendiri ya. Nggak menyesal Pak. Karena pembelajarannya sangat berharga. Sangat berharga. Disitulah saya ngerti bagaimana ngelola bisnis, bagaimana usaha, bagaimana pentingnya cash flow. Itu saya di situ Pak, saya tahu. Waktu saya jalanin saya nggak ngerti Pak. Makanya gagal. Balik lagi ke jadi karyawan. Balik lagi jadi profesional karyawan. Nah, itulah saya bekerja 4 tahun lebih. Gaji saya nggak bisa saya pakai. Untuk apa? Nutupin utang yang selilit pinggang ini Pak. Konsekuensi. Ya, luar biasa. Nah, lalu apa obsesi Pak Jeffrey ke depan? Yes.
Kalau ditanya obsesi, saya masih ingin berbagi pengetahuan. Ya, saya berharap era Hope ini bisa betul-betul bertumbuh, menjadi wadah saya dan partner saya untuk berbagi pengetahuan kepada yang lebih muda. Ya, saya senang kalau melihat orang muda itu diberi kesempatan dan memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Nah, saya ingin buka peluang itu, ya, peluang-peluang kepada orang muda untuk berkesempatan. Ya, makanya saya buka usaha ini, ya, agar orang-orang muda yang ingin belajar, ya udah sini ayo gabung dengan saya. Gitu loh, ya, sama-sama. Karena saya buka kesempatan. Jadi Era Hope ini tidak hanya dibangun sebagai property agent, tapi sebagai akademi gitu ya, para calon-calon dan yang sudah menjadi property agent. Betul. Dengan pengalaman apa yang saya punya dan partner saya punya, itu kami akan berikan kepada mereka yang bergabung. Nah, itu yang saya coba tawarkan. Karena property agent banyak, gitu ya Pak ya. Nah, tapi Era Hope punya diferensiasi, gitu ya. Nah, saya berusaha memberikan itu tadi, hidup, ilmu saya, harapan saya kepada mereka. Jadi kalau orang-orang muda di sana yang ingin berkembang, salah satunya ayo gabung dengan saya di sini. Kita sama-sama, gitu. Karena itulah obsesi saya. Jadi ketika nanti one day saya udah pensiun, mungkin sudah pakai tongkat, melihat orang-orang muda itu yang sudah mungkin berhasil, walaupun mungkin bukan jadi karyawan saya, gitu ya. Ya, tapi saya senang. Nah, itu kebahagiaan nggak bisa dinilai, Pak. Betul, ya. Ya. Oke, Pak Jeff, Thank you. sangat luar biasa. Thank you, Pak Pur. Semoga inspirasi lah. Pengalamannya, bahkan pengalaman pahit manisnya itu sejak dari lahir. Betul. Dari lahir sampai sekarang. Sampai sekarang masih berjuang. Tapi kan ada hope, ada harapan. Yes, selalu berharap lah. Dan hope-nya itu bukan sekedar hope, tapi sudah real. Terwujud ya. Jadi thank you Pak Pur ya atas kesempatan ini. Jadi kalau saya boleh katakan kepada teman-teman di luar sana, ya boleh ya Pak ya. Ini tipe teman-teman di luar sana, khususnya yang muda-muda ya, eksekutif muda. Kalau Anda saat ini sedang terpuruk, merasa bahwa hidup Anda berantakan, bahwa Anda merasa bahwa Anda tidak punya kelebihan, Anda merasa bahwa hidup Anda udah kiamat, gitu ya, selesai. Nah, saya cuma mau pesan bahwa jangan nyerah. Saya lahir dari tekad tidak menyerah itu. Saya ada karena saya tidak menyerah itu. Jadi, kalau saya bisa, Anda juga bisa, gitu ya. Jadi jangan menyerah, terus belajar, usaha, dan berdoa. Suatu saat Anda akan di atas. Saya percaya itu, karena saya udah jalan. Mungkin tidak sesukses orang lain, tapi paling tidak Anda akan jauh lebih baik dari yang Anda sekarang. Oke, itu pesan saya. Luar biasa. Oke, teman-teman, demikian tadi the best advice dari Pak Jeffrey Yamin, seorang praktisi marketing properti. Beliau sekarang mendirikan property agent sendiri, yaitu Era Hope di daerah Bintaro ya Pak ya? Raya Bintaro. Oke. Jadi sangat menarik advice-nya, bahkan sejak lahir. Jadi jangan lupa tonton The Best Advice, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeff. Thank you, Pak Pur.